Ya, tujuan dan tidak, Pak ya. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu guru yang sebagai peserta ya, IHT pada malam hari ini. Namun sebelum kita lanjut dengan materi yang kita akan dapatkan pada hari ini, ya pertama-tama marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah sempat hadir untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, kegiatan ini yang tentu Bapak Ibu sudah lalui dari beberapa hari terakhir, kemudian tiba saatnya sekarang saya akan menyampaikan mengenai perangkat ajar. Perangkat ajar di sini sebagai seorang pendidik atau seorang guru, ya perangkat ajar ini sangat perlu, sangat urgen sekali, harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian seorang guru harus bisa menyusun perangkat ajar yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, agar apa yang menjadi tujuan daripada kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing atau di satuan pendidikan itu mempunyai satu pedoman atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Jadi bahan ajar itu sangat penting sekali. Nah, di sini tujuannya bahan ajar itu adalah di sini untuk pada sesi ini untuk dalam memaparkan bahan ajar itu tujuannya adalah pada peserta itu mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan model ajar. Tujuan berikutnya itu menjelaskan cara memanfaatkan dan cara menyediakan buku teks pelajaran. Jadi buku teks pelajaran ini nanti akan disediakan oleh pemerintah ya, untuk digunakan nanti sebagai pegangan di dalam melaksanakan atau bahkan menyusun modul ajar itu. Kemudian perangkat ajar yang harus disusun oleh guru sebagai seorang pendidik itu mulai dari alur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah merupakan diambil itu dari capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu yang digunakan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran yaitu berasal dari pemerintah. Jadi pemerintah yang menyediakan itu capaian pembelajaran namanya. Nah, seperti kalau saya bandingkan di kurikulum 2013 itu kalau capaian pembelajaran itu sama dengan KD ya, kompetensi dasar. Itu yang disiapkan oleh pemerintah. Begitu juga kalau kurikulum paradigma baru ini di sekolah penggerak, jadi yang menjadi tujuan acuan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran itu adalah berangkat dari capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu kemudian ada fase, ya, fase-fase, kemudian ada domain atau elemen-elemen yang perlu diperhatikan karena di dalam ya elemen-elemen itu menyangkut ya keterampilan atau kompetensi yang ada.
Kemudian alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran adalah rangkaian, ya, rangkaian tujuan pelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi secara berurutan, ya, secara sequence itu. Nah, kemudian setelah menentukan alur, itu konsepnya. Konsep alur tujuan pelajaran yaitu capaian pembelajaran. Ya, seperti tadi sampaikan, itu capaian pelajaran ini yang disediakan oleh pemerintah. Jadi capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase, ya, fase A sampai fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang, ya, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, di sini SD, SMP, dan SMA. Ya, jadi kalau kita dalam pelatihan ini adalah guru-guru atau pengajar-pengajar sekolah siswa SMA. Jadi nanti disesuaikan penyusunannya sesuai dengan jenjang. Kemudian fase tersebut adalah fase A, itu untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD. Kemudian fase C yaitu kelas 5 sampai ke kelas 6 SD. Kemudian setelah mereka siswa dari jenjang SD itu ada 6 fase yang harus dilalui. Kemudian untuk naik ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu SMP. Jadi di SMP ini mereka mendapatkan pembelajaran dengan fase D, capaian pembelajaran yang fasenya D. Fase D ini adalah itu untuk siswa atau murid atau peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi khusus untuk SMP atau sekolah menengah pertama itu, jadi satu saja fasenya itu fase D. Jadi itu didapatkan atau diimplementasikan kepada siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Berikutnya yang terakhir itu, ya bukan terakhir, fase E, ya, itu adalah kelas 10 SMA, jadi kelas 1. Dan yang terakhir itu fase F, itu untuk kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Nah, jadi itu mengenai capaian pembelajaran dengan fase yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian alur pembelajaran dari fase-fase itu, ya, alur pembelajaran atau AP di sini adalah rangkaian, ya, tersusun secara sistematis dan logis di dalam, ya, halo, fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal, ya. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Kemudian kita langsung kepada konsep alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran tadi, ya. Kemudian terus, ya, capaian pembelajaran, kemudian alur. Alur pelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu.
Nah, kemudian penting juga di sini disampaikan bahwa guru itu berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan. Maaf, Pak Nyoman. Ya. Maaf, Pak Nyoman. Share screen-nya tidak kelihatan, Pak. Share screen. Aduh. Iya, share screen-nya. Slideshow-nya. Tadi sinyalnya lemah, Pak. Coba di share screen Ya, ulang. Iya, sinyalnya lemah ini. Helen, coba. Kenapa ada anu ini? Tidak dilihat di screen. Kan sudah semua di-share ini. Satu anu ini kan? Ya, Masih. jaringan tadi. Di stop share dulu, Pak. Nanti di share screen lagi. Di share screen. Share ulang, Pak. Dimatiin dulu. Gimana? Oh, satu-satu itu kan. Tidak, memang ini dia. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa? Ada? Ya, Sudah, Pak. Bisa dilanjut. Ya. Ya, sedikit lagi. Tadi sampai di alur ya, tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian terakhir mengenai catatan penting untuk guru, itu sudah. Nah, kemudian terakhir konsep ya, konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu di sini ada bagan kompetensi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Nah, kemudian dari alur ini fase A dimulai dari kelas 1, ini contohnya ya. Kemudian fase A itu tujuan pembelajaran satu, tujuan Iya, ditunggu aja nanti supaya Bapaknya melanjutkan aja. Oh, ya, dilanjut kembali, Pak. Di share screen ulangnya, Pak, kayak tadi seperti hambatannya. jaringan ini yang Saya jadikan host lagi, Pak. Udah. ya. Ya, maaf ini Bapak Ibu, jaringannya yang tidak mendukung. Jadi saya bacakan saja ini tujuan pembelajaran itu dari 1.1 sampai 1.4 itu adalah ya, satu contoh untuk pengembangan daripada fase ya, dari capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran itu ya, kalau ada fase berikutnya yaitu tujuan pembelajaran 2.1, 2.2, tujuan pembelajaran 2.3. Nah, itu fase yang terakhir di kelas 2. Nah, itu dari kelas 1 kemudian menuju ke kelas 2. Nah, demikian, terima kasih untuk mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian share lagi yang lain. Berikutnya ini. Wording. Ya, bukan yang PowerPoint. Ini PowerPoint. Iya, tadi. PPT. Wording aja. Ya, itu aja. SPS. Iya. SPS itu Udah, bukan ini. Bukan ini. tapi kan Word. Ya, ini aja. Yang itu aja.
Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ya tadi sudah mengenai tujuan-tujuan pembelajaran. Sekarang komponen modul ajar. Jadi di dalam melaksanakan pembelajaran itu harus ada yang dibuat oleh guru sebagai ya pendidik, sebagai pegangan yang digunakan dalam pembelajaran itu adalah memiliki modul ajar. Modul ajar ini ia memiliki beberapa komponen ya yang harus diimplementasikan atau secara sederhana. Ellen, gimana ini saya? Ya, jadi komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, kemudian komponen inti, kemudian terdiri dari lampiran. Ya, di informasi umum ini itu adalah terdiri dari identitas sekolah. Jadi kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen intinya ini itu memuat tujuan pembelajaran. Itu adalah diambil dari capaian pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, kemudian sesuai dengan fase-fase yang di jenjang pendidikan masing-masing. Kemudian pemahaman bermakna. Kemudian persiapan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, nah, terus kegiatan pembelajaran terdiri dari kemudian asesmennya, pengayaan dan remedial, refleksi, peserta didik maupun guru. Nah itu di komponen inti, jadi itu susunan. Kemudian ada lampiran, lampiran itu memuat lembar kerja. Ya, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada daftar kata atau glosarium, kemudian ada daftar pustaka. Ya. Kemudian dari komponen modul ajar ini, itu guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, jadi kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Terus, kemudian mengenai identitas modul ajar. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan dari nama penyusun. Jadi siapa guru yang menyusun modul itu, harus ada tertera namanya. Kemudian institusinya dan tahun disusunnya modul ajar itu. Terus jenjang sekolah, apakah SD, SMP, atau SMA. Kelas berapa. Kemudian alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan pelajari yang berlaku di unit kerja masing-masing. Jadi kalau SMA, alokasinya itu waktunya 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kemudian kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah tahu pelajar Pancasila itu ada 6 ya, profil. Ya, ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Kemudian di sini materi, ya, isi pelajarannya, pedagogiknya dan atau kegiatan proyek atau assessment. Kemudian setiap modul ajar memuat 1 atau beberapa unsur dimensi profil pelajar. Ya, profil Pancasila yang telah ditetapkan. Jadi disesuaikan. Umpamanya kalau guru meminta siswa untuk kerja kelompok, berarti profil Pancasilanya itu gotong royong.
Ya, seperti itu. Kalau guru meminta siswa untuk bekerja mandiri, mengerjakan tugasnya, ya itu profilnya mandiri, ya, seperti itu sesuai dengan ya karakter Pancasilanya. Kemudian ketika guru melaksanakan pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran, diajak murid-muridnya atau siswa atau peserta didik untuk berdoa, ya, mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Kita melaksanakan doa. Doa itu juga profil Pancasilanya itu adalah beriman dan bertakwa. Nah, lanjut target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami mata ajar. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar. Jadi di sini target peserta didik itu adalah, karena peserta didik itu adalah beragam ya. Ada yang kemampuannya di atas rata-rata, ada yang kemampuannya di rata-rata, ada di bawah rata-rata. Jadi itu target guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi guru harus mengetahui dengan menganalisis ya siswanya. Jadi siswa itu ditahu oleh guru, oh siswa ini agak mampu, oh, kurang ini perlu bimbingan. Si A ya sudah boleh mandiri, seperti itu. Kemudian model pembelajarannya merupakan model atau kerangka pembelajaran yang diberikan gambaran secara sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, seperti sekarang ini PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau daring, ya. Seperti itu model-model pembelajaran. Jadi ada juga model-model yang lain yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan belajar sekolah. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalimat pemahaman bermakna itu di sini namanya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan. Nah, terus kalau dikaitkan dengan pelajaran bahasa Inggris, mungkin pemahaman bermaknanya itu Bapak Ibu menyampaikan bahwa bahasa Inggris itu sangat berguna karena dipakai oleh dunia, merupakan satu bahasa internasional. Nah, jadi pemahamannya di situ supaya ada keinginan siswa itu untuk mempelajari bahasa Inggris. Kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Ya, pertanyaan pemantik itu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, ya, guru dapat mendorong pertanyaan pemantiknya sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Nah, jadi siswa itu ditantang untuk membuat tulisan. Lanjut. Ini naik turun ini sinyalnya. Ya. Mana? Coba lagi. Berapa menit sudah ini lupa. Mana? Iya. Iya. Ya, maaf ini ada lagi gangguan. Kemudian yang berikutnya itu assessment. Bentuk assessment yang dilakukan ya. Kemudian sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, ya. Terus performa, presentasi, drama, pemeran hasil karya, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian secara tertulis tes
objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawab singkat, benar salah, dan lain sebagainya. Nah, terus setelah kita melakukan assessment itu ada, setelah dianalisis hasilnya itu, maka kalau bagi siswa yang memiliki kemampuan itu mendapatkan pengayaan, jadi diperkaya dia supaya lebih bagus. Kemudian yang mendapatkan rata-rata dan di bawah rata-rata itu diperlakukan sebagai pembelajaran remedial, yaitu remedi itu ada pengobatan, jadi diobati supaya kalau seperti sakit itu supaya sembuh seperti itu. Kemudian lembar kerja peserta didik, lembar kerja siswa ditujukan untuk peserta didik, ya, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Terus bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi guru punya bahan bacaan juga, kemudian peserta didik juga, supaya sebagai referensi mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mandiri mereka. Kemudian terakhir glosarium itu daftar kata, kemudian yang terakhir memuat daftar pustaka sebagai rujukan, ya, referensi. Ya, demikian penyampaian saya mengenai, ya, modul ajar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Ya, untuk apa yang telah disampaikan ini, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan atas apa yang sudah disampaikan ini. Jadi mengingat sinyal ini juga naik turun, ya. Ya, silakan. Terima kasih atas supporting tadi. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Laude. Ya Pak, terima kasih. Cukup panjang ya. Berapa menit tadi? Sudah. Setelah saya perhitung dari 30 ya. Oh, kejar tayang. Sekarang ini bukan kedua pertanyaan ya. Iya. Sebenarnya cukup tadi pada presentasi PowerPoint-nya. Jadi muat juga antara modul ajar sama yang tadi apa tadi materi Pak? Belajar ya? Capaian. Di Capaian stop, pembelajaran. stop record dulu Pak jika sudah selesai. Ayo di stop dulu Pak. Nah, Ya. oke, saya bisa lanjut ya. Iya, kita lanjut saja. Ya, terima kasih Jadi kan, teman-teman. saran harusnya cukup satu materi yang PowerPoint tadi kan sudah selesai ya. Iya. Kita 20 ya. Tapi kan artinya nggak perlu lagi dilanjut tadi. Jadi kesannya dua materi yang Bapak bawakan hari ini. Capaian pembelajaran sama modul ajar. Iya. Itu saja sih. Karena pemahaman saya untuk membuat modul itu berangkat dari capaian, begitu. Iya. Ya, harusnya tadi dimasukkan saja. Ya, kalau misalnya itu. Ya, terima kasih atas masukan. Mungkin Ibu Hida mau membawakan. Pak, ini masalah modul ajar yang saya lihat itu kan mirip dengan RPP. Apakah modul ajar ini bisa dikatakan sebagai RPP? Ya, RPP kalau di kurikulum 2013. Karena kalau kurikulum di sekolah penggerak namanya modul ajar. Nah, seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak. Saya tambahkan ya. Ya. Jadi dari beberapa informasi yang saya peroleh, kalau RPP modul ajar itu sudah digabung ya. Namanya sekarang modul ajar gabungan antara silabus, sama ini kurikulum kan. Iya. Yang saya pahami dari penggabungan ketiga konsep itu, jadi menjadi satu. Semua bahan ajarnya juga ada di situ. Makanya namanya modul ajar. RPP, silabus, sama materi. Iya. Jadi hanya istilah saja itu.
Ya, jadi modul ajar itu Silakan Bu. ya silakan. Ya. Ya, selanjutnya mau sudah ya? Ya, mungkin dari Pak Nyaman boleh di stop recording dulu Pak. Atau sudah? Soalnya ini masih ter-record supaya nanti tidak perlu dipotong. Oh iya, sudah ya? Ini yang merecord siapa? Helen. Cuman. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa kabar semuanya Pak? Baik Bu. Ya, Kabar baik semuanya Bu, sehat-sehat. ya, tetap sehat dan tetap semangat ya Pak ya. 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 Oke, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk memaparkan sedikit tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kalau Pak Nyoman tadi dia secara umum modul ajar, jadi kalau saya yang khususnya ya membahas hanya 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ini Pak karena saya tidak bisa menampilkan di layar berhubung saya hanya menggunakan HP ya Pak ya. Jadi Bapak bisa mungkin membuka di modul Bapak ya yang telah Bapak dapatkan. Oke, saya lanjut 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran itu. Yang pertama berisi sederhana dan informatif. Sederhana dan informatif di sini dikatakan dalam perumusan ATP ini sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah difahami oleh penulis sendiri ataupun pembaca. Ya, jadi sederhana, kemudian informatif karena dia bahasanya sederhana, jadi informasi yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Dari alur tujuan pembelajaran itu ada esensial dan kontekstual yang berisi tentang aspek pembelajaran yang esensi, yakni 3 aspek pembelajaran yang esensi, yakni kompetensi, ada konten, dan ada hasil pembelajaran. Jadi 3 aspek ini yang perlu dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Di mana kompetensi itu kemampuan siswa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian ada konten. Konten itu berisi tentang materi-materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil dari pembelajaran tersebut itu disampaikan di dalam tujuan alur tujuan pembelajaran supaya kita mengetahui pencapaian materi yang telah disampaikan ya. Jadi itu kemudian penyediaan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik itu yang sesuai dengan kehidupan yang nyata, seperti memberikan contoh-contoh pada peserta didik yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian berkesinambungan ya, jadi penyusunan alur tujuan pembelajaran itu berkesinambungan sesuai dengan fase-fase yang ada dalam pencapaian pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa pencapaian pembelajaran itu kan memiliki beberapa fase, 6 fase ya. Jadi antara fase dan tujuan pembelajaran itu harus saling berkaitan. Maksudnya misalnya fase A, kita menyusun fase A harus sesuai dengan tujuan di fase A. Jadi jangan fase A itu kita rumuskan menggunakan tujuan di untuk fase B ya. Kemudian dia berkesinambungan penyusunannya itu secara kronologis mulai dari fase A sampai
fase yang terakhir. Jadi jangan kita mendahulukan fase F dulu, baru kemudian fase A. Jadi dia harus berurutan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maksudnya waktu fase A itu untuk kelas SD, ya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Jadi 3 aspek kompetensi yang seperti kita ketahui dalam capaian pembelajaran itu adalah pengetahuan, ada keterampilan dan sikap. Jadi semua itu harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah merdeka belajar. Dalam merdeka belajar, seperti kita ketahui bahwa merdeka belajar peserta didik itu merdeka belajar itu peserta didik diharapkan bisa bebas berpikir dan bertindak sesuai dengan proses pembelajaran yang dilalui ya. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan melakukan aktivitas sesuai dengan dalam proses pembelajaran. Sinyalnya sih putus. Ya. Bisa di-pause dulu mungkin Pak recordingnya. Sudah masuk lagi belum Bu Wahida? Terbit ya. Sorry. Jadi operasional dan aplikatif itu untuk fase prinsip penyusunan ATP yang ke-6 ya. Jadi operasional dan aplikatif. Operasional dan aplikatif ini di sini adalah memvisualisasikan atau mendeskripsikan proses pembelajaran yang akan dibuat dalam modul ajar. Ya, jadi operasional ini menjadi acuan untuk membuat modul ajar, yaitu operasional dan aplikatif. Kemudian adaptif dan fleksibel. Adaptif dan fleksibel, jadi disesuaikan dengan karakter masing-masing peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa siswa itu memiliki keunikan tersendiri, jadi dia beradaptasi dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran yang diberikan, kemudian karakteristik juga dari satuan pendidikan yang melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian fleksibel itu tidak terikat oleh waktu, alokasi waktunya itu relevansi dengan mata pelajaran yang diberikan serta luang lingkup pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi itu direlevansikan, dia fleksibel, artinya kita menyesuaikan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik sesuai dengan proses pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Saya kira itu pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga untuk kedepannya kita bisa lebih mendalami lagi materi-materi yang kita